Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Indiria Ganadi, NIM C1K022037. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester, di mana tugas yang diberikan yaitu untuk mereview jurnal mengenai beberapa materi yang telah diberikan sebelumnya. Di sini saya memilih materi yang dibahas pada jurnal ini yaitu mengenai seks reversal. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Pengaruh perbedaan metode seks reversal menggunakan tepung testis sapi terhadap maskulinisasi ikan nila merah atau Oreochromis niloticus. Jurnal ini ditulis oleh Rizal Akbar Hutagalung. Di sini saya membahas beberapa poin-poin pembahasan, di mana ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Ini adalah contoh jurnal yang saya gunakan. Kemudian langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang, kemudian masalah, dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di latar belakangi karena di Indonesia sangat diminati ikan nila untuk dijadikan sebagai komoditas budidaya. Karena kelebihan dari ikan nila yaitu lajunya proses pertumbuhannya. Tetapi akan muncul masalah di mana ditemukan masih banyak ukuran atau variasi berbeda pada proses pemeliharaan. Hal ini disebabkan karena pembudidaya masih banyak menggunakan metode heteroseks atau metode di mana dibudidayakan ikan nila jantan dan ikan nila betina. Padahal sejauh ini dapat dilihat bahwa ikan nila jantan memiliki kecepatan atau laju produksi yang lebih tinggi untuk mencapai ukuran konsumsi. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan metode seks reversal yang terbaik untuk digunakan dalam memelihara ikan nila. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Larva ikan nila diseleksi sebanyak 300 ekor dengan rata-rata panjang 0,8 cm dengan bobot 0,4 gram yang diletakkan dalam akuarium dan diberi pakan benih dengan protein sebesar 40%. Kemudian, hormon yang digunakan adalah hormon metyltestosteron yang berasal dari testis sapi segar yang diekstrak menjadi tepung testis sapi yang telah diberikan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan pada setiap perlakuannya, di mana pada setiap perlakuan dan ulangan 100 ekor larva ikan digunakan. Metode tersebut yakni menggunakan metode oral yang disimbolkan dengan A dengan dosis 9% per kilogram pakan. Kemudian ada metode perendaman yang disimbolkan dengan B dengan 9% per liter air, dan metode kontrol yang disimbolkan dengan C tanpa diberi hormon. Semua hormon diamati selama 55 hari. Pada metode oral diberikan pakan yang dicampur hormon selama 55 hari. Sementara untuk perlakuan perendaman dilakukan dengan merendam larva ikan yang telah diberi aerasi selama 30 jam. Selanjutnya kita masuk pada hasil dari penelitian ini, di mana hasil pengamatan selama 55 hari menunjukkan adanya perbedaan antara setiap perlakuan dengan perlakuan kontrol. Persentase jantan dan tingkat kelangsungan hidup teramati pada setiap perlakuan tersaji pada tabel 1, seperti yang dapat dilihat di bawah ini. Untuk mengetahui hasil yang terbaik dapat kita lihat pada rata-rata yang disajikan, di mana untuk perlakuan A rata-ratanya dimiliki 77,3% jantan yang dihasilkan. Kemudian untuk rata-rata B ada 85,6%, dan untuk rata-rata C, yaitu perlakuan kontrol, dihasilkan 31%. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat perbedaan nyata pada setiap perlakuan metode seks reversal, di mana didapatkan perlakuan terbaik dengan metode perendaman dengan nilai persentase jantan rata-rata 85%. Sementara pada metode oral atau metode pemberian pakan didapatkan persentase jantan rata-rata 77,3%.
Sementara untuk perlakuan kontrol tanpa adanya intervensi dari hormon metiltestosteron didapatkan 31%. Sehingga dapat dikatakan bahwa dapat dilihat dari perlakuan yang terkontrol, bisa diketahui bahwa apabila tidak diberikan tambahan seperti hormon metiltestosteron ini, maka dalam lingkungan normalnya akan hanya dihasilkan 31% jantan. Tetapi apabila dilakukan metode peredaman dengan pemberian hormon metiltestosteron, akan dihasilkan sangat tinggi persentase jantan di mana bisa mencapai 85%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung testis sapi berpengaruh nyata terhadap persentase jantan ikan nila dengan perlakuan terbaik yaitu perendaman dengan persentase 85,6%. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk dapat menghasilkan ikan nila jantan dengan persentase 85% dapat dilakukan metode pemberian hormon metiltestosteron dengan metode perendaman larva yang dilakukan selama 30 jam. Terakhir, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.